Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 5 bersama Bapak Haryanto. Pada pembelajaran matematika untuk kali ini, Bapak akan menyampaikan materinya, yaitu penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran, dan penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk desimal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi yang akan Bapak sampaikan. Namun sebelum penyampaian materi, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar, yaitu yang pertama KD pengetahuan 3.2 dan KD keterampilan 4.2. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama dan yang kedua. Baik anak-anak, kita langsung ke materi kali ini. Dalam pertemuan Bapak akan membahas yaitu tentang penjumlahan dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, dalam pertemuan ini Bapak akan berikan contoh soal, yang mana contoh soal ini hasil yang diinginkan adalah pecahan biasa atau pecahan campuran ya. Untuk contoh soalnya di sini adalah 1/5 ditambah 1/4. Jadi pecahan biasa ditambah pecahan campuran. Untuk memudahkan mencari hasilnya, maka pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa. 1/5 ditambah 1/4. Nah, kita jadikan pecahan biasa yaitu dengan cara 1 dikali 4 ditambah 1 ya, sehingga menjadi 5/4. Selanjutnya baru dari pecahan biasa ini baru kita gunakan perkalian silang ya, yaitu 1 kali 4 ditambah 5 dikali 5, dan penyebutnya kita kalikan 5 kali 4, sehingga hasilnya adalah 1 kali 4 ditambah 5 kali 5 25, dan penyebutnya 5 kali 4 20, dan hasil akhirnya adalah 4 tambah 25 29/20. Nah, dari pecahan di sini 29/20 pecahan biasanya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan biasa ini bisa kita jadikan pecahan campuran, yaitu hasilnya adalah 19/20. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini adalah pecahan biasa ditambah desimal. Namun yang diminta untuk hasilnya adalah pecahan biasa atau pecahan campuran. Karena yang diminta adalah pecahan, maka desimal di sini kita jadikan pecahan 0,3 ya, yang kita jadikan pecahan biasa. 0,3 jika kita jadikan pecahan, kita bisa lihat di belakang koma di sini ada satu angka, yaitu angka 3. Maka karena di belakang koma satu angka, maka per 10 ya. Masih ingat, jika di belakang koma satu angka per 10, jika di belakang koma ada 2 angka per 100, jika di belakang koma ada 3 angka per 1000. Seperti itu ya caranya. Nah, sehingga 0,3 jika kita jadikan pecahan biasanya, hasilnya adalah 3/10. Nah, selanjutnya
kita lanjutkan hitungan yang di atas ya. Sini 1/4 ditambah 3/10. Nah, dari sini bisa kita gunakan perkalian silang. 1 dikali 10 ditambah 4 kali 3. Dan penyebutnya kita kalikan 4 kali 10. Hasilnya 1 kali 10, 10 ditambah 4 kali 3, 12. Dan 4 kali penyebutnya 4 kali 10, 40. Hasilnya 10 tambah 12, 22/40. Nah, dari pecahan biasa ini masih bisa kita sederhanakan ya. Dengan cara kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Nah, di sini Bapak bagi dengan angka 2 ya. Pembilang dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 22 bagi 2, 11, 40 dibagi 2, 20. Jadi hasil akhirnya adalah 11/20. Baik anak-anak, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Soalnya yaitu 3/5 ditambah 20%. Nah, di sini ada pecahan biasa ditambah persen ya. Karena yang diminta adalah pecahan biasa atau pecahan campuran, maka yang harus kita rubah adalah 20% ya. Kita jadikan pecahan biasa. 20% jika kita jadikan pecahan biasa ya, persen berarti per 100 ya. 20/100. Nah, di sini 20/100 ada angka 0 untuk pembilangnya 1 ya, dan 100 ada angka 02 yang sama pembilang dan penyebutnya bisa kita coret hingga menjadi 2/10. 2/10 masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Nah, di sini kita bagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 pembilangnya, penyebutnya 10 bagi 2, sehingga hasilnya adalah 1/5. Jadi 20% jika kita jadikan pecahan biasa, hasilnya adalah 1/5. Kita lanjut ke perhitungan di atas. 3/5 ditambah 20% berubah menjadi 1/5. Nah, di sini penjumlahan pecahan biasa ada penyebut ya, penyebutnya sudah sama ya. Nah, ini 5 dan 5, sehingga anak-anak tidak perlu menggunakan perkalian silang. Perkalian silang berlaku jika pecahan biasanya untuk penyebutnya yang berbeda ya. Jika sudah sama penyebutnya, tidak perlu kita menggunakan perkalian silang ya. Tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Nah, di sini anak-anak langsung saja menjumlahkan pembilangnya, yaitu 3 tambah 1, hasilnya adalah 4. Untuk penyebutnya tinggal kita pindahkan saja, tidak perlu dijumlah, sehingga hasilnya adalah 4/5. 3/5 ditambah 20%, hasilnya adalah 4/5. Ke pembahasan yang berikutnya. Nah, di sini untuk pembahasan yang berikutnya adalah pengurangan ya. Pengurangan dalam bentuk desimal. Jadi hasil akhir yang diminta adalah desimal. Nah, kita lihat contohnya. Di sini contohnya adalah contoh yang pertama, 3,5 dikurangi 1/5. Jadi ada desimal dikurangi dengan pecahan. Supaya lebih mudah, maka pecahan ya 1/5 kita jadikan desimal. 1/5. Nah, untuk menjadikan sebuah desimal ya, supaya lebih mudah, kita lihat penyebutnya di sini. Di sini ada angka 5.
karena angka 5 ya, maka untuk memudahkan penyebut itu bisa kita jadikan 10, bisa dijadikan 100, bisa dijadikan 1000 ya. Nah, di sini karena angka 5 berarti yang kita jadikan 10, yaitu dengan cara dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Sehingga hasilnya adalah 1 kali 2, 2, 5 kali 2, 10. 2/10. Nah, 2/10 jika kita jadikan desimal, karena per 10 maka di belakang koma hanya ada satu angka. Sehingga 2/10 jika kita jadikan desimal, hasilnya adalah 0,2. Nah, kita lanjut ke perhitungan yang di atas. Kembali ke atas. Di sini 3,5 dikurangi 0,2 ya. 1/5 ini berubah menjadi 0,2. Nah, dari sini 3,5 dikurangi 0,2. Supaya lebih mudah, jangan lupa anak-anak bisa menggunakan susun ke bawah. 3,5 0,2 dikurangi ya. Ingat, untuk tanda komanya harus lurus atau sejajar. Setelah sejajar baru kita kurangi ya. 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. 3 dikurangi 0 hasilnya 3. Dan jangan lupa komanya juga dituliskan, sehingga hasilnya adalah 3,3. Baik anak-anak, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pengurangan dalam bentuk desimal. Untuk contohnya yang kedua yaitu 2,3 dikurangi 8%. Nah, di sini ada desimal dan ada persen. Maka yang harus kita rubah yaitu 8% kita jadikan desimal. 8% jika kita jadikan desimal, yaitu untuk lebih mudahnya kita buat campur pecahan biasa terlebih dahulu. 8/100. Nah, di sini 8/100 jika kita jadikan desimal, per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka ya. Di belakang koma ada 2 angka. Maka 8/100 jika kita rubah desimal menjadi 0,08. Baik, kita kembali ke atas. 2,3 8% kita rubah menjadi 0,08. Nah, dari pengurangan desimal di sini kita buat susun ke bawah ya. Nah, di sini 2,3 dikurangi 0,08. Dan ingat, di koma harus lurus dan sejajar. Nah, dan selanjutnya di sini untuk lebih mudah, anak-anak bisa menambahkan angka 0 ya di belakang 3. Di belakang angka 3 ini bisa ditambahkan dengan angka 0. Nah, selanjutnya kita kurangi 0 dikurangi 8. Tidak bisa, maka kita pinjam ke angka 3 sehingga menjadi 10. 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2. Dan 3 ini berubah menjadi angka 2. 2 dikurangi 0, 2. 2 dikurangi 0, 2. Dan jangan lupa komanya juga kita tuliskan. Sehingga hasilnya adalah 2,22. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, contoh ketiga di sini pecahan biasa dikurangi pecahan biasa. Namun yang diminta hasilnya adalah bentuk desimal. Maka anak-anak bisa terlebih dahulu merubah pecahan biasa ini, kita rubah menjadi desimal. Yang pertama 3/4. Ya, 3/4 jika kita jadikan desimal, untuk lebih mudahnya penyebutnya, anak-anak bisa
merubah menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 ya. Nah, di sini ada angka 4 untuk penyebutnya, maka kita pilih angka yang kita jadikan adalah angka 100, yaitu dikali dengan 25. Karena penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya pun juga dikali 25. Ya, sehingga 3 kali 25 hasilnya adalah 75 dan 4 kali 25 100. Nah, dari pecahan ini 75 per 100 baru kita jadikan desimal. Per 100 berarti di belakang koma ada 2 angka. Sehingga hasilnya adalah 0,75. Jadi 3 per 4 berubah menjadi 0,75. Dan berikutnya yang kedua yaitu 1 per 2. 1 per 2 ini maka penyebutnya angka 2 kita jadikan 10. Karena untuk menjadikan 10 dikalikan 5 maka pembilangnya juga dikali 5. Sehingga 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10. 5 per 10. 5 per 10 per 10 berarti di belakang koma ada 1 angka. Sehingga hasilnya 5 per 10 ini untuk desimalnya adalah 0,5. Nah, di sini dua-duanya sudah menjadi desimal ya. 3 per 4, 0,75. 1 per 2 0,5. Nah, kita lanjutkan untuk mudahnya anak-anak bisa susun ke bawah. 0,75 dikurangi dengan 0,5 ya. Nah, baru kita kurangi nih, 5 dikurangi ya. Boleh langsung turun karena di sini kosong. 7 kurangi 5 2, 0 dikurangi 0 0. Sehingga hasilnya adalah 0,25. Baik anak-anak, materi untuk kali ini sudah Bapak sampaikan. Semoga dengan penyampaian yang Bapak berikan anak-anak dapat memahaminya dan membantu kalian dalam mengerjakan latihan-latihan yang Bapak berikan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.